Di time frame daily kita bisa lihat bahwa trennya sedang bullish. Oke, coba saya tarik dulu. Oke, kita bisa lihat bahwa market structure-nya sedang bullish ya guys. Up, down, up, down, up, down, dan memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Di sini kita bisa memperkirakan bahwa kemungkinan besar di bulan Juli market akan mengalami kenaikan mungkin kisaran berapa guys? 3.700. Market memiliki potensi naik hingga di 3.700 USD. Kita tandain ya guys. 3.700. Oke. Udah. Sekarang kita lihat market sedang apa. Di sini saya ngelihat market naik, retest, dan ada rejection di sini. Bentar. Di sini ada rejection dari support resistance. Dan beginilah pergerakannya guys. Bentar ya. Mana nih? Up, down, up, retest, dan melanjutkan kenaikannya. Sekarang market di sini sedang retest, dan kalau kita lihat di situ ada resistance dan sudah memantul sebanyak 3 kali. Dan kita punya poin penting di sini guys. Ketika resistance ini ditembus, maka market memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita udah tahu guys ya, daily-nya gimana, strukturnya gimana, dan potensinya kemana. Sekarang kita ke H4. Nah, di H4 ini kalau saya lihat masih ada penurunan guys. Mungkin dia bakal mengalami penurunan dulu sebelum melanjutkan tren aslinya. Di sini kita bisa lihat bahwa market yang bullish tadi sekarang menjadi bearish. Sekarang trennya bearish di time frame H4. Kita bisa lihat di sini high, low, high, low, high, menyentuh resistance daily dan dia break, membuat high, turun, naik, harusnya ini retest lalu melanjutkan penurunannya. Sekarang kita tahu bahwa tren di H4 sedang bullish. Maka kalau kita satukan beberapa resistennya, maka terbentuklah trendline yang menunjukkan pergerakan bearishnya. Di sini jadi poin penting kita buat nge-sell guys. Sekarang saya bakal nunjukin gimana caranya. Di sini kita juga lihat bahwa kalau kita tarik supportnya dari atas menunjukkan pergerakan yang sangat bagus guys. Lihat nih, membentuk chart pattern. Kalau kalian tahu ini chart pattern yang menunjukkan indikasi bahwa akan ada kenaikan guys. Jadi begini guys, market bakalan gini, naik, chart pattern, lalu break, retest, dan melanjutkan kenaikannya. Dan juga kita bisa tahu bahwa tinggi ini bakal jadi tinggi yang selanjutnya. Contohnya ini 2233 pips. 2330 pips. Dan berapa tadi guys? Sorry guys. Sini ke sini. Oh, 23.000 pips guys. Sorry ya guys. 23.000 pips. Maka di sini bakal, misalnya ini di break area ini, maka hitungnya dari sini sampai 23.000 pips mungkin di sini untuk chart patternnya. Tapi target saya mungkin tetap di sini 3.700 USD. Sekarang karena market di H4 sedang bearish, saya fokus nge-sell aja guys. Soalnya kalau trennya bearish fokus sell, trennya bullish baru fokus buy. Karena trennya bearish kita cari
area untuk sell. Oke, kita lihat di sini, kita codingin dulu ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sekarang melanjutkan lower high dan lanjut ke lower low. Oke, kita udah tahu ya guys ya, market sedang naik dan membuat retestannya guys. Jadi kita akan cari area sell di sini. Kita ke time frame lebih kecil. Time frame H1. Oke, di sini mantap banget nih guys. Kita lihat, kita tarik Fibonacci. Cari area penting buat area terbaik buat entry kita guys. Nah, di sini area terbaik saya sih guys. Kan orang macam-macam nih. Kalau saya entry-nya di sini nih. Entry sell atau di daerah sini. Support resistannya. Nah, di sini ya. Oke, kita udah dapat. Tinggal kita tunggu konfirmasi aja guys. Di sini kayak engulfing, rejection, dan konfirmasi yang lain ya. Tapi kalian tes dulu ya guys. Itu probabilitas dari konfirmasinya itu berapa. Jadi kalian percaya diri pakai konfirmasi itu guys. Oke guys, kita udah dapat area-area entry kita. Kalau kalian mau pasang order, limit order bisa juga, atau kalian tunggu konfirmasi lebih bagus. Kalau misalnya kalian masang, ya terserah kalian sih. Mungkin dari area ini stop lossnya tetap area paling aman guys, di atas sini, dan take profitnya bisa sampai sini. Ambil 1:1 bisa, atau kalau kalian mau ambil yang ini juga bisa 1:3, atau kalau kalian mau ngambil ini begini, lalu entry-nya ada di sini juga. Jadi kalau ini SL, lanjut ngambil ini, baru dia turun bisa juga. Tapi itu resikonya kalian tanggung sendiri ya guys. Harus manajemen yang baik. Oke, sekarang kita udah dapat areanya. Kalau saya pribadi sih, saya nunggu konfirmasi. Jadi saya nggak pasang limit order. Saya press action ya guys. Sekarang kalau saya lihat di sini ada trendline juga nih guys. Bentar. Nah, coba kalian lihat baik-baik di sini. Di sini kalau misalnya kalian tarik, nah kelihatan nih guys. Market lagi. Ini time frame 30 menit ya guys. Up, down, up, down, up. Antara dia turun atau dia break. Entah dia turun di sini atau dari sini dia turun ke bawah. Kita nggak tahu ya guys yang mana. Yang penting ada konfirmasi, momentumnya bagus, ya silakan ambil. Yang penting kalian tahu probabilitas dari strategi kalian tuh, kalian harus tahu ya guys. Maaf ya guys, saya agak ngomongnya sendat-sendat karena saya nggak terlalu jago ngomong guys. Oke, kita udah tahu ini ada terbentuk juga yang namanya chart pattern. Nah, ini bagus banget nih guys. Chart patternnya di sini. Oke, kalian bisa lihat bahwa kemungkinan tinggi ini sampai height-nya ini sama dengan yang ini. Oke, kita udah dapat poin plus di sini, area ini, support resisten ini. Di sini juga bagus guys. Soalnya kalau marketnya kencang, pasti dia langsung ngambil yang ini guys, area Fibonacci kita, baru melanjutkan penurunannya. Tapi ya kita lihat aja guys, tunggu konfirmasi, entah itu engulfing atau break trendline di time frame kecil atau rejection dan lain sebagainya. Itu kalian tes aja dulu guys, probabilitasnya bagus yang mana. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai trendline sama konfirmasi di time frame H4. Contohnya ini, tunjukin analisa saya guys. Bentar, saya cari dulu guys. Maaf guys, ini jaringannya agak jelek nih guys. Bentar ya. Oh ini yang tadi. Oke, ini. XAUSD.
Ntar guys. Oke. Nah, ini nih guys. Contohnya yang saya bilang break trendline tuh. Kalau saya tunjukin dulu. Oke. Di sini saya nunjukin ya guys cara saya entry. Pertama kan market lagi up nih. Lagi naik. Karena saya tahu saya tinggal tunggu dia di area trendline. Tunggu market turun di area trendline. Membuat trendline yang lawan arah gini guys. Kayak gini. Sorry. Kayak yang ini. Kalau sudah di break, lalu saya lihat di H4 nih guys. Inilah konfirmasi yang saya suka. Bentar guys, jaringan guys. Bentar ya, bentar. Nah, nih trendline, garis trendnya di break, ini konfirmasi. Begitu juga ini di break. Ini konfirmasi buat buy. Ini di break, ini konfirmasi buat buy. Dan rata-rata saya pakai itu yang engulfing begini guys. Engulfing atau hammer gini. Engulfing hammer. Nah, baru setelah saya dapat konfirmasi begini, saya ke time frame H1 buat entry. Nah, entry saya itu sama. Ada engulfing di H1, SL-nya di bawah sini. Dan take profit 1/4. Ini juga sama. H1 ini konfirmasi engulfing. SL-nya di bawah sini. TP 1/4. Ini juga sama guys, 1/4. Begitu guys. Ini trendline break. Ini konfirmasi H4. Dan ada engulfing juga. Langsung saya buy. Target 1/4. Nih. 1/4 guys. Tuh. 1/4. Nah, di sini saya ada entry juga 1/5 di sini ya. Tapi ini pakai time frame kecil, ini enggak usah dihitung guys. Yang kita hitung tuh yang swing. Nah, di sini saya ada entry juga. Entry di M15. Saya lihat nih kan ini ada area resisten nih. Kita lihat. Di sini. Sentuh. Maka ini area strong resisten. Rencana saya tadi saya nunggu pullback ini. Nunggu pullback yang ini. Up down, pullback dulu baru naik. Tapi ternyata market langsung nge-break trendline ini guys. Trendline ini, jadi saya nggak entry. Saya close nih. Saya nggak perlu ini lagi. Yang saya perlukan fokus ke sell sekarang. Yang tadi itu swing tapi hitungannya intraday guys. Di sini saya ada entry tapi tidak nyampe guys. 1/4 tapi nyampe nya 1/3,5 aja. Oke. Kita lanjut yang tadi ya guys. Ini entry saya. Dan sekarang kita bisa lihat di sini ada bagus nih. Area trendline. Nah, kita tunggu aja di break ini trendline nih. Trendline ini pokoknya di break, ada konfirmasi engulfing, misalnya di H4 kah, H1. Kalau saya sih sukanya H4. H4 ada engulfing kayak gini. Ada engulfing besarnya kayak gini. Nah, maka saya cari di time frame yang lebih kecil kayak H1 untuk entry sell. Mungkin sell saya di sini. Misalnya ada konfirmasi sell di sini, SL-nya di high tertinggi dari engulfing H1, TP 1/4 di sini. Itu misal ada ya guys. Dan juga kita tunggu aja market bakal gimana. Kita lihat, kalau dilihat dari trendline ini sih kurang sempurna guys. Datanya masih belum lengkap. Jadi ya kita tarik aja gini, nunggu aja dulu. Oke, kita sudah tahu area entry kita. Dan saya ada buat target di sini guys. Market turun sampai harga 3.200 USD di area ini yang saya buat garis horizontal nih. Kenapa saya buatnya di situ? Coba kalian perhatikan guys.
market itu ngebentuk yang namanya head and shoulder. Jadi, naik bahu pertama, kepala, bahu kedua, dan turun sampai ke bawah sini. Jadi target saya market bisa turun ke sini guys, 3.200 nih. Nah gitu guys, cara saya buat menganalisa XAU USD. Oke, kita cari aja area entry di sini untuk mendapatkan take profit minimal ini 1/4 dapat nih guys. 1/4 dapat nih ya. Oke. Yang pertama kita punya potensi sell di sini dan kita punya potensi bahwa market bisa naik lebih tinggi lagi. Ini apa nih? Oke, kita sudah tahu nih pergerakan market nih. Kita tinggal tunggu aja guys, jangan entry, tunggu aja. Daripada win rate kalian rusak, uang kalian hilang, mending ya nunggu momentum terbaik buat menghasilkan duit. Oke guys, itu aja video saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Tolong disupport ya guys, biar konten ini makin berkembang. Dan saya bisa buat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.